Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 13 ayat 1 sampai dengan 3. Bukankah harus kupuji? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya
Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan dari yang pertama sampai dengan 4. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermula hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Kita baca secara responsoria. Supaya kamu juga mengetahui kabar tentang aku, maka Tikhikus, saudara yang terkasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu kabar tentang kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yang telah menebusku
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat pada hari ini Minggu tanggal 13 Juli 2025. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik Mengasihi Tuhan dan Hidup Menurut Jalannya, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat ke-15 sampai dengan ke-20. Yang kedua, amplop Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Juli kita akan memberikan amplop Gotilon dan Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Yang ketiga, kunjungan gerejawi Ina Deborah. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Juli, Ina Deborah HKBP Mampang Perapatan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cirebon, Distrik 18, Jawa Barat, Jabartang DIY, yang didampingi oleh Inang Pendeta Sihite. Yang keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari Minggu ini tanggal 13 Juli 2025 telah pindah keanggotaan Jemaat Keluarga Edison Sihombing Inang Pita Maritoboru Panjaitan dengan satu orang anak yang beralamat di Jalan Palem Ganda Asri 4, Jalan Sibayak D5 nomor 16, Karangtengah Ciledug. Week 2 di AKBP Mampang yang pindah ke GKI Puri Indah. Yang kelima, calon warga jemaat atau Ruas Marguru HKBP Mampang mulai hari ini Minggu tanggal 13 Juli diterima menjadi calon warga jemaat HKBP Mampang atau Ruas Parguru, yaitu Elbram Aprianto Nainggolan yang datang dari Gereja Betel Indonesia, beralamat di Komplek Chandra Indah Blok A nomor 205, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati di Bekasi. Mari kita doakan supaya bersangkutan dapat dimampukan untuk mengikuti kegiatan sesuai aturan dan peraturan yang berlaku dan dapat segera diterima menjadi jemaat penuh. Yang keenam, jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang yang terlampir di dalam warta. Yang ketujuh, Partangiangan Week. Hari Selasa tanggal 15 Juli pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week, di mana Week 1 dituan rumahi oleh keluarga pengurus Week 1 berlokasi di Gedung Serbaguna. Week 3 dituan rumahi oleh keluarga Amang A Munte Inang Boru Tasoit di Konsistori. Yang kelima, dituan rumahi Week 5 dituan rumahi oleh keluarga H Pangaribuan Inang Sintua Boru Hutajulu yang beralamat di Jalan Curungan nomor 96B, Beji, Depok. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk jemaat Week 1, 3, dan ke-5. Yang ke-8, persembahan diakoni.
pada minggu depan tanggal 20 Juli di ibadah pukul 7 dan pukul 9.30 serta ibadah sore pukul 5 kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakonia yang disediakan untuk menopang pelayanan diakonia Huria. Persembahan amplop akan diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Yang ke-9, perayaan kebangkitan lansia atau Parheheon Lansia. Sesuai dengan program seksi lansia tahun 2025, pada minggu besok tanggal 20 Juli pada pukul ibadah 9.30 adalah puncak perayaan kebangkitan lansia, dan setelah ibadah perayaan puncak selesai akan dilanjutkan dengan ramah tamah di Gedung Serbaguna. Adapun tema pada tahun ini memilih bagian yang terbaik yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 42 dan dengan subtema melalui Parheheon Lansia KBP Mampang Perapatan makin bijak memakai dan membagikan yang terbaik di masa tuanya. Sehubungan dengan itu, dengan Parheheon ini akan dilaksanakan yang pertama latihan kantata, yang kedua gotong royong pada hari Rabu tanggal 16 Juli pukul 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lingkungan gereja. Diharapkan seluruh kaum lansia KBP Mampang Perapatan untuk dapat mengikuti dan mempersiapkan setiap rangkaian dari acara Parheheon ini. Yang ke-10, seminar sosialisasi perempuan. Sesuai dengan program seksi perempuan tahun ini, pada hari Sabtu tanggal 26 Juli pukul 3.30 siang di GSG akan diadakan seminar sosialisasi dengan tema peran perempuan dalam membangun keluarga dan gereja untuk menciptakan lingkungan aman dan penuh kasih. Seminar ini dengan narasumber Nyonya Aris Merdeka Sirait, Inang R. Boru Munte, dan diberitahukan kepada seluruh perempuan AKBP Mampang untuk dapat mengikuti dan mendaftarkan diri, dapat melalui Nyonya Sintua Pasaribu, Inang Samotir Boru Siregar, dan Inang Simbolon Boru Manulang, serta Inang Neti Boru Tampu Bolon Nyonya Sintua Napitupulu. Yang ke-11, pendaftaran pelajar sidi khusus. Diberitahukan kepada jemaat AKBP Mampang telah dibuka pendaftaran pelajar sidi khusus. Bagi yang ingin mendaftar menjadi pelajar sidi khusus yang merupakan jemaat yang berusia 22 tahun ke atas atau yang sudah bekerja untuk dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua Wik masing-masing. Pendaftaran paling lambat akan dibuka sampai hari Minggu tanggal 27 Juli atau akhir bulan ini. Senandung Bonapasogit dalam rangka penggalangan dana pada Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025 akan mengadakan malam dana Senandung Bonapasogit yang direncanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus pukul 6 sore sampai dengan selesai bertempat di Ballroom Hotel Grand Kemang. Acara akan dimeriahkan oleh artis ibu kota dan diberitahukan kepada jemaat untuk dapat berpartisipasi serta mendukung acara ini dengan melakukan pembelian tiket. Untuk reservasi dapat menghubungi Amang Sintua Hisar Pandiangan, Amang Andrea Ritonang, Amang Reinhard Purba, Ito Duma Tampu Bolon, dan setelah warta ini sendiri, panitia akan mensosialisasikan tentang acara ini. Surat dari Eporus HKBP akan kami bacakan setelah warta. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Kami ulangi, warga jemaat yang sakit kita bawa ke dalam doa warga jemaat HKBP Mampang yang sakit. Yang pertama Saudara Data Desmanik, Amang Pentar Robert Siahaan, Sihol Ambarita, Mang Dendri Samosir, Inang Nyonya Silalahi Sintua Boru Gurning, Amang Sintua Agus
Simanjuntak, dan Antoni Aries Parningotan Sihombing. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ralat untuk acara perayaan kebangkitan lansia, acara ramah tamah akan dilaksanakan di gereja setelah ibadah dan bukan di gedung serbaguna. Kembali ralat akan dilaksanakan di gereja setelah ibadah siang. Melanjutkan ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi sekali banyak dosa. Persembahan, ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kami akan bacakan surat dari Eforus Pri nomor 170 tertanggal 9 Juli perihal Universitas HKBP Nomensen. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP dengan perantaraan Bapak Ibu Pareses dan Pendeta Resot di tempat. Salam damai sejahtera dan kasih karunia Yesus Kristus Raja Gereja menyertai kita semua. Kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Kristus bagi HKBP hingga saat ini. Sejalan dengan visi menjadi berkat bagi dunia, HKBP terus melakukan transformasi termasuk dalam bidang pendidikan. HKBP berkomitmen mendidik jemaat agar menjadi anak-anak Allah dan warga negara yang baik, serta memulihkan harkat orang kecil melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tentang pembangunan sumber daya manusia. Dalam semangat ini, HKBP memiliki Universitas HKBP Nomensen atau yang disingkat UHN yang berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1954 yang kini terdiri dari UHN Medan dengan 10 fakultas dan 34 prodi serta dan pascasarjana, dan UHN Pematang Siantar yang terdiri dari 3 fakultas dan 16 program pendidikan. Beberapa program studi termasuk pendidikan dan profesi dokter telah terakreditasi unggul, menjadikan Universitas HKBP Nomensen salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Utara versi EduRank. UHN adalah bagian dari pelayanan HKBP untuk memajukan pendidikan. Sehubungan dengan itu kami mengimbau seluruh jemaat untuk dapat mendukung pengembangan baik secara moral dan material serta mengajak anak-anak kita melanjutkan pendidikan tinggi di UHN Medan atau di UHN Pematang Siantar. UHN juga menyediakan beasiswa bagi anak kurang mampu dan berprestasi. Informasi tentang UHN dapat dilihat melalui websitenya yang beralamat di uhn.ac.id dan uhnp.ac.id. Demikian disampaikan surat ini atas perhatian dan dukungan seluruh jemaat. Kami ucapkan terima kasih. Prodeo et Patria atas nama Huria Kristen Batak Protestan tertanda tangani Eforus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Demikian surat dari Eforus, dan sekarang kita sampaikan untuk sosialisasi malam dana dari Panitia Gotilon.
Shalom, selamat pagi untuk jemaat HKBP Mampang. Jadi pada kesempatan ini saya sebagai Ketua Panitia Gotilon mengajak dan menghimbau kepada seluruh jemaat, mari kita sukseskan untuk acara Gotilon ini, di mana untuk ke depan kita ada kegiatan kita rencana yaitu adalah Malam Dana, di mana Malam Dana ini baru pertama kali kita buat di luar, di mana kita membuatnya untuk menarik jemaat untuk ikut serta dan ikut andil di dalam acara tersebut, dan kiranya acara tersebut juga dapat sukses dengan campur tangan dari para seluruh jemaat HKBP Mampang, dan di mana acara puncaknya akan ada di 14 September nanti 2025 untuk acara Gotilon yang akan kita adakan di Gereja HKBP Mampang ini. Dan untuk informasi terkait dengan Malam Dana ini, dari harga tiket, reservasi tiket, dan artis-artis yang akan ada pun sudah ada di week dan akan kita sosialisasikan di setiap week, dan juga akan kita pampang posternya sudah ada di gereja. Jadi di sini saya sebagai Ketua Gotilon sekali lagi untuk mengajak dan menghimbau kepada seluruh jemaat HKBP Mampang untuk ikut serta dalam mensukseskan acara Gotilon ini. Shalom, terima kasih untuk waktunya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 203 ayat 1 sampai 4, Ku sungguh mengasihi, sambil mengumpulkan persembahan. Ku sungguh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas amang inang. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Kemandirian HKBP adalah dari Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayat 20 di dalam topik Minggu mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian, kamu akan hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang, untuk diberikan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu baiknya Tuhan terhadap umat yang telah dipilihnya. Sedemikian Tuhan membawa keluar dari perhambaan di Mesir. Dan ini sangat menarik, saudara-saudaraku. Umat itu dipimpin sedemikian rupa, dan ketika mereka berada di saat nomaden 40 tahun lebih kurangnya, Tuhan juga memelihara perjalanan Mesir sampai menjelang Kanaan atau di seberang Yordan. Dan di saat seperti itulah ketika mereka mau memasuki era yang baru, memasuki tempat yang baru, tempat anugerah daripada Tuhan, yaitu tanah perjanjian, Tuhan juga mempersiapkan sedemikian rupa umatnya untuk memasuki dengan baik. Dan bukan sekadar memasuki, tapi sungguh-sungguh supaya mereka bisa menikmati, merasakan anugerah Tuhan dengan baik. Saudara, poin yang pertama, Tuhan mempersiapkan umatnya supaya umat itu boleh menikmati anugerah, berkat yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku, tadi saya katakan di Minggu Kemandirian HKBP, sebenarnya minggu itu adalah minggu kemarin sampai hari Sabtu kemarin kalau minggunya. Sebab Kemandirian HKBP itu terhitung adalah tanggal 10
11 Juli 1940. Sebelum Indonesia merdeka, HKBP sudah mandiri. Tentu Amang Inang tahu historinya, terutama yang senior pasti ingat kenapa atau apa latar belakangnya kemandirian HKBP. Kemandiriannya itu berawal dari Adolf Hitler di Jerman menyerang Polandia secara politis, juga Belanda. Lalu Belanda sedemikian rupa di Hindia Belanda, yaitu di Indonesia nama kemudian, semua yang berbau Jerman diusir oleh Belanda. Para zendeling ada yang diinternir ke Australia, sekalian ada yang kembalikan ke Eropa. Yang pasti tidak diizinkan, tidak dibolehkan melayani di tanah Batak atau di Hindia Belanda secara umum. Oleh karenanya terjadi kekosongan kepemimpinan di gereja Batak. Di waktu itu kita belum bernama HKBP, Gereja Batak atau Huria Batak. Tapi dengan cepat saudara-saudaraku, orang Batak yang sudah menjadi Kristen dan para pendetanya juga sedemikian rupa, tadinya kan mereka tidak memegang kepemimpinan, tapi diadakan Sinode Agung Istimewa pada 10 sampai 11 Juli 1940. Dan terpilihlah Eporus yang pertama yang disebut dengan sebutan Forsyther, yaitu Domine K. Sirait. Saudara-saudaraku, mulai sejak itulah kita yang memimpin langsung HKBP, menggerakkan HKBP sedemikian rupa, membiayai dirinya sedemikian rupa, dan membangun teologinya juga sedemikian rupa. Sebab kita tahu 1951 kita sudah memunculkan konfesi HKBP sebagai pernyataan ke dunia, inilah teologi kami. Dan sejak kita ditinggalkan oleh para zendeling Jerman, tentu pendanaan pun sudah dari pilihan yang kita kumpulkan setiap minggu dan pilihan tahun yang kita kumpulkan sekali setahun oleh warga HKBP. Tapi bukan hanya itu, juga orang-orangnya sedemikian rupa. Karena tadi pendetanya sudah menjadi pendeta pribumi, dan tentunya sumber daya manusianya juga dikembangkan sedemikian rupa. Belakangan kita ingat ya, sekolah teologi pun semakin diperkuat. Saudara-saudaraku, kemandirian HKBP ada di 3 arah atau 3 aspek, yaitu teologi, kemudian daya, dan kemudian dana. Dan itu berkembang sampai sekarang, saudara-saudara yang kita nikmati. Tapi apa kaitannya, saudara-saudaraku, ketika firman ini berbicara kepada kita? Firman di mana tadi saya sudah sampaikan ini adalah saat mereka atau saat umat Tuhan yang telah diselamatkan atau dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dan dibawa ke satu era, satu tempat yang baru yang dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan untuk mereka, supaya mereka menikmatinya dengan baik, supaya mereka memakainya dengan baik. Lalu Tuhan mengatakan seperti firman yang kita sudah dengar tadi. Saudaraku, mari kita pahami, kita lihat apa saja pesan Tuhan melalui firman ini, supaya orang yang memasuki atau yang menikmati era baru, era anugerah daripada Tuhan itu benar-benar merasakan dengan baik. Yang pertama, saudara-saudaraku, dari firman ini pesan yang pertama adalah bahwa orang percaya atau umat Tuhan
diberi untuk memilih. Wah, hebat ya. Manusia diberi untuk memilih. Kalau di perbudakan, di penjajahan, ya, umat rakyat tidak diberi kesempatan untuk memilih, dipaksa. Saudara-saudaraku, kita rasakan itu ketika kita dijajah oleh bangsa yang lain untuk membuka jalan. Ya, saudara-saudara pasti ingat jalan di Jawa yang dibuka oleh pada masa penjajahan. Kemudian kalau saya selalu terbayang ketika membuka, ya, jalan Sibolga, ya, ada batu lubang, kita tahu sedemikian rupa batu, ya, di lubang. Di situ adalah orang-orang pribumi yang dipaksa untuk bekerja, saudara-saudaraku. Tidak ada pilihan waktu itu, dipaksa untuk mengerjakannya. Tapi saudara-saudara, orang bangsa yang dimerdekakan, umat yang dimerdekakan itu diberi Tuhan untuk memilih. Dan hal ini pun saudara-saudaraku tentu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari dalam keluarga. Izinkan anakmu untuk memilih dengan baik. Jangan paksa dengan pikiranmu, dengan keinginanmu. Acap kali dalam keluarga saudara-saudara, orang tua memaksakan keinginannya kepada anaknya. Anaknya ya terima, tapi dengan terpaksa, beban, saudara. Dan kemudian ketika melakukannya ogah-ogahan sedemikian rupa. Loh, jadi apa orang tua tidak bisa menyampaikan ya apa yang diinginkannya? Boleh saja. Tapi itu kan disampaikan ketika kita mersahabat. Pernah kan merale-ale. Salah satu kan peran orang tua kepada anak kan peran yang keempat itu adalah bersahabat. Dalam persahabatannya bincang-bincang percakapan ya tidak terlalu formal, ya itu bisa disampaikan. Lalu si anak akan lihat, oh ya sedemikian rupa. Lalu dia akan memilih, oh ya apa yang dikatakan ayah saya itu baik. Lalu dia akan tekuni. Sedemikian rupa saudara-saudaraku yang percaya di dalam firman Tuhan, Tuhan kita itu mengatakan, pilihlah, kepadamu sekarang ku berikan pilihan. Dan pilihan itu ada dua, saudara-saudara. Pilihan yang dikatakan di sini adalah kehidupan yang sejajar juga dengan kesejahteraan di satu pihak, tapi di pihak yang lain adalah kematian sejajar dengan kecelakaan yang kedua. Pilihan yang mana, saudara-saudara? Di tahun 1980-an saya masih mahasiswa lah waktu itu ya, remaja awal, remaja senior, sudah mulai pemuda. Ada lagu yang digubah oleh Ari Wibowo, ya, yang senior pasti ingat ini sekarang ini, Ari Wibowo. Lagu itu ia berkata, ada seseorang yang dikaguminya, tapi katanya begini, di balik tanganmu ada di kanan racun, di kanan madu, di kiri racun. Aku tidak tahu yang mana kau beri, apakah madu ataukah racun. Aku tak tahu, gitu ya. Mana yang akan kau berikan padaku? Ya, ada memang dua. Tapi di sini dikatakan oleh si penggubah lagu, walaupun aku kagum denganmu, ya karena kecantikanmu, tapi engkau sekarang ada menyediakan di balik tubuhmu itu dua tanganmu, di satu ya di sebelah kanan jelas disebut sebelah kanan itu madu, di sebelah kiri adalah racun. Tapi aku nggak tahu
yang mana akan kau berikan kepadaku? Wah, saudara, berarti di sini ya dia tidak diberi kebebasan untuk memilih. Dan kalau diberikan yang di kanan, oh syukur, madu kan. Tapi kalau diberikan yang di kiri, racun. Wah, tidak ada pilihan saudaraku. Hanya ditentukan oleh pihak pemberi. Saudara, di dunia ini memang acap kali seperti itu kita lihat. Bahkan saudara-saudara, racun yang dibalut sedemikian rupa dengan racun yang dibalut sedemikian rupa dengan madu, itu sering yang kita lihat, yang ditawarkan atau mungkin juga dipaksakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Hati-hati saudara-saudara, ya, pemahaman ini luas. Indah itulah madu. Wah, enak itulah madu. Tapi ketika kita terima, lalu kita pakai, kita nikmati, ternyata di dalamnya adalah racun yang mau menghancurkan kehidupan. Saudara, itu gaya dunia. Itu gaya yang ada di sekitar kita. Madu tadi dibuat pembungkus, tapi di dalamnya adalah racun. Kelihatannya manis, kita tertarik, kita tergoda, tapi kemudian setelah dinikmati ternyata adalah penghancur, perusak kehidupan kita. Saudara-saudara, beda dengan Tuhan kita. Sebagai manusia kita punya kebebasan berpikir. Manusia yang normal yang dicipta oleh Tuhan ada kemerdekaan untuk memilih. Memilih itu tentunya adalah suatu hak daripada manusia, hak asasi daripada manusia. Dan itu yang diangkat, itu yang ditegakkan oleh Tuhan kepada umatnya yang percaya kepadanya. Saudara, berbangga hatilah, sebab kita ini diberikan oleh Tuhan kemanusiaan yang benar. Hak asasi kita sebagai manusia diangkat, ditunjukkan oleh Tuhan. Kita tidak diajak spekulatif dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tapi dengan matang harus kita pilih. Dengan pertimbangan yang matang harus kita tetapkan. Ingat, hidup spekulatif sangat berbahaya. Ya, saudara-saudara. Hidup spekulatif sekarang ini banyak ditawarkan, ya. Yang ada all-all-nya sekarang, ya, yang spekulatif. Oh, kalau ini nanti ku ambil, ini ku nikmati, ini ku permainkan, ya, sedemikian rupa aku akan menjadi kaya, aku menjadi ini. Taunya saudara-saudara terjerat, ya. Tapi syukurlah ada iklan di televisi yang mengatakan aku harus berhenti, ternyata begini dari mana, dari yang all ini, kata dia dalam iklan itu. Saudara, ayat 16 saya akan baca kembali bahwa di sini ada pilihan yang pertama, sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup. Bukan hanya hidup, bertambah banyak. Bukan hanya bertambah banyak saudara-saudara, tapi juga diberkati oleh Tuhan. Saudara, pilihan yang pertama itu adalah soal hidup. Tapi bagaimana ya soal hidup itu? Soal hidup itu diberi tuntunan seperti ini, yaitu kamu harus mengasihi Tuhan, kamu harus menuruti jalan Tuhan, berpegang kepada perintahnya, berpegang kepada ketetapannya, berpegang kepada peraturannya. Ini adalah petunjuk, saudara-saudara. Aku mau pilih hidup. Oh ya, kalau kamu mau pilih hidup, ya kasihilah Tuhanmu. Wah, sangat bagus ya. Baik oleh Ulangan, demikian juga dalam
ungkapan Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita. Itu artinya supaya kita memberikan diri kita benar-benar mengasihi. Dan satu tentunya yang kita ingat, kalau kita berbicara soal kasih, kasih agape itu adalah kasih yang berkorban, saudara-saudara. Makanya disebutkan tadi jiwa, kekuatan, ya, semua diri kita harus kita berikan kepadanya, berkorban, saudara-saudara. Mengasihi Tuhan. Nah, kemudian petunjuk yang diberikan itu atau menuruti jalannya itu harus tentu dikerjakan, bukan sekadar tahu. Dan bahayanya dalam kehidupan kita itu kita banyak tahu tentang petunjuk, petunjuk hidup, petunjuk jalan kita tahu sedemikian rupa, petunjuk untuk etika yang baik kita tahu, tapi terputus sampai di situ, tidak sampai kepada aksi, tidak sampai kepada psikomotoriknya bekerja atau geraknya, tidak ada. Ya hanya tahu. Tahu enggak rambu-rambu lalu lintas? Tahu, hafal. Tapi tahu enggak kamu atau pernah enggak kamu lakukan? Kadang-kadang katanya. Kadang-kadang dilakukan. Jadi sudah tahu petunjuknya tapi tidak sempurna atau tidak lengkap dilakukan sedemikian rupa. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan mengingatkan kepada kita, kamu umat, jangan terlalu naif ketika ditunjukkan atau diberikan petunjuk sedemikian rupa untuk menghidupnya. Sesungguhnya Tuhan juga memberi pertolongan supaya kita bisa melakukannya. Walaupun mungkin kita sering mengatakan, wah berat juga ya, semua perintah tadi harus dilakukan segenap hati, ya, segenap kekuatan. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Coba perhatikan saudaraku di ayat 14, ini sangat bagus menghantarkan kita untuk bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui peraturan ataupun melalui petunjuk itu. Di ayat 14, ya, sebelumnya Tuhan sudah berbicara tentang firman atau hukum Tuhan. Ya, di ayat 11-nya ada kata perintah. Lalu orang mungkin berpikir, wah perintahnya begitu hebat, ya, setinggi langit, atau ada mengatakan ya sampai di seberang lautan bagaimana mencapainya. Itu penggambaran sedemikian rupa karena tidak mungkin menurutnya. Tapi Tuhan berkata di ayat 14 apa saudara? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Kalau kita baca di ayat 12, bukan di langit, bukan di seberang laut. Saya ulang, tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Bagaimana kita bisa memahami bahwa firman Tuhan itu yang katanya tidak di langit, tidak di seberang sana, tapi sudah di mulut? Kalau di mulut ya bisa aja ya. Kita tadi sudah mengatakan, oh saya tahu ini diungkapkan saya berkurang. Ya kalau ini kan salah, ini sesuai dengan hukum Tuhan. Oh ini baru benar. Wah di sini. Tapi juga di hatimu katanya. Ada di sini. Tahu Bapak Ibu Saudara, pusat pribadi manusia, pusat pribadi kita masing-masing adalah hati. Hati ini yang menggerakkan saudara-saudara. Oleh karenanya bukan sekadar di mulut, tapi dalam hati. Tetapi ingat, kalau kita membaca Yeremia 31 saudara-saudaraku, ayat 33, saya tidak baca lagi sekarang, saya hanya menjelaskannya. Tuhan mengatakan melalui Yeremia bahwa perjanjian baru akan dibuat oleh Tuhan. Perjanjian baru itu adalah bahwa Taurat Tuhan tidak lagi dituliskan di loh batu, tapi dituliskan di dalam hati, di dalam batin manusia. Dan itu terwujud Bapak Ibu Saudara ketika roh Tuhan dicurahkan kepada orang percaya dan kepada kita. Dia kan ada di dalam diri kita. Dan pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menginsafkan
menginsafkan semua pengajaran Tuhan, menginsafkan akan dosa, menginsafkan akan kebenaran. Karena itu saudaraku, ketika ada petunjuk, ketika ada aturan, ketika ada perintah daripada Tuhan untuk boleh melakukan dan menghidupi pilihan yang pertama, yaitu mengasihi dan menaati hukum Tuhan, sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita perlengkapannya semua. Sebab roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan ini kalau kita sudah buka kesempatan kepada roh, kita taklukkan kemanusiaan kita, hal-hal duniawi kita kalahkan, kita beri peluang kepada roh, maka kita akan dikuatkan melakukan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Karenanya saudara-saudara, kurang apa kita ini sesungguhnya? Tuhan memberikan inilah pilihan yang baik supaya kamu hidup, supaya kamu berbahagia atau sejahtera. Dan aku sudah menyatakan inilah hukum, inilah peraturan, inilah perintah-perintah. Tapi bukan sekadar petunjuk saya berikan, tapi juga sudah ada roh di dalam dirimu untuk menguatkanmu melakukannya. Saudara, kebalikannya pilihan yang kedua disebut adalah kebinasaan, mati atau celaka. Tapi kenapa atau bagaimana bentuknya orang yang memilih seperti ini? Di ayat berikut dari Ulangan 30 yang kita baca tadi disebutkan, karena berpaling, tidak mau mendengar, berpaling dari apa yang sudah dikenalnya tadi, yaitu Tuhan, berpaling dari apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, berpaling dan dilengkapi dengan kata tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar berarti ada tetap suara itu atau ada tetap firman itu, tapi tidak mau mendengar. Hati-hati saudara-saudara, di zaman kita ini sekarang banyak yang menghalangi kuping kita untuk mendengar. Ya suara seperti suara saya ini saja banyak sekarang penghalangnya untuk tidak masuk di kuping. Karena ada sekarang yang menghalangi, ditutup kupingnya sedemikian rupa. Lalu firman Tuhan yang disuarakan oleh teman, yang disuarakan oleh para pelayan juga tidak didengar, saudara-saudara. Kemudian dikatakan disesatkan oleh berhala, ilah-ilah sedemikian rupa. Berarti di samping dari diri kita tadi, ya ada dari luar yang menggoda, ilah-ilah, berhala untuk menyesatkan sedemikian rupa. Dan ini sudah berulang kali kita katakan, saudara-saudaraku, benar bahwa di sekitar kita di dunia modern semakin banyak ilah-ilah. Saudara jangan hanya melihat ilah-ilah yang dulu, ini juga dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kita atau untuk menutup mata kita. Ya, sepertinya kita diajar, berhala itu kan berupa patung, berhala itu kan sesembahan ke gunung-gunung, sesembahan kepada tempat-tempat keramat. Oh, itu dulu. Tapi iblis bisa memakai itu, diarahkan pikiran kita ke situ. Tapi ilah modern muncul dan iblis itu ya sedemikian rupa membuatnya, dikemasnya indah dan tawaran-tawarannya menggoda. Karena itu kita akan lihat beberapa ilah modern, yaitu Mammon. Mammon dalam bentuk uang, ya itu sudah biasa kita dengar. Tapi Mammon dalam bentuk untuk memperkaya diri dengan hal-hal material, dengan hal-hal duniawi. Uangnya mungkin tidak kelihatan, tapi semua apa aktivitasnya, semua energinya dikerahkan untuk mengumpul hal-hal duniawi, saudara-saudara. Itu adalah ilah modern. Semua energinya diarahkan untuk itu. Kemudian, ini dengan tentunya berkaitan dengan dunia digital sekarang ini. Karena mudahnya
Lalu dia sedemikian rupa membangun dirinya, membangun citranya, supaya orang banyak yang ya likes-nya gitu ya, banyak. Wah, hebat. Ya, lihat nih media sosialku, lihat nih banyak pengikutku, katanya followersnya. Kemudian ya ada lagi bentuk yang lain, yaitu hedonisme. Ini hanya untuk menikmati, senang sedemikian rupa, ya bebas untuk menguasai segala sesuatu, tapi demi untuk kenikmatan saja. Hal ini saudara-saudaraku bisa juga dalam bentuk hiburan, bisa bentuk liburan, bisa juga ya dengan makanan enak, juga bisa dengan macam-macam yang ada, tapi semua yang membawa kenikmatan-kenikmatan. Kadang tidak berpikir soal kesehatan, apalagi tidak berpikir dengan hubungan rohani kepada Tuhan. Dan satu lagi, kalau ini sudah lama tapi tetap sampai sekarang ya masih muncul, yaitu ego atau ya penonjolan diri sendiri. Ada 4 setidaknya sekarang ini ilah modern, tapi itu dalam kategorinya, tapi kalau bentuk nyatanya itu pasti sangat banyak saudara-saudara. Tapi diingatkan tadi ya, yang berpaling dari yang tadi sudah dikenalnya, yaitu hukum Tuhan, jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu tertarik dengan ini, itu memilih pilihan yang kedua. Tapi akibatnya saudaraku adalah kematian, kecelakaan, binasa sampai kekal. Saudaraku kembali, pilih yang mana saudara? Tapi diingatkan di bagian, pilihlah yang pertama, pilihlah kehidupan. Dan saya yakin kita mau memilih kehidupan semuanya saudara-saudaraku. Karena itu hiduplah di dalam kasih kepada Tuhan, hiduplah di dalam jalan Tuhan. Kalau ada mungkin godaan di sekitar terjadi, tolong segera kembali supaya tidak tetap di dalam pilihan yang kedua, tapi harus kembali ke pilihan yang pertama. Saudaraku, mari kita renungkan hidup kita sekarang. Pastikan di pilihan yang pertama kita bebas ya untuk memilih menetapkannya. Tuhan menguatkan karena rohnya ada di dalam diri kita masing-masing. Amin, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa, diingatkan pada saat ini akan kemandirian kami berpikir bahkan memilih. Dan itulah tanda manusia yang telah Engkau merdekakan. Engkau tegakkan hak asasi manusia. Engkau tegakkan kemanusiaan yang benar. Terima kasih Bapa. Kami meneliti diri kami dan memastikan diri kami dalam pilihan kehidupan. Karenanya kami mohon ya Tuhan, supaya hati kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu, memburuhkan sepenuhnya untuk mengasihi-Mu. Kekuatan potensi pada diri kami pun untuk mengasihi-Mu. Juga segala hukum-Mu, kuatkan kami dengan roh-Mu untuk menaati, melakukan dalam kehidupan kami. Di dalam pilihan inilah kami akan sejahtera, bersuka cita, menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami. Demikian juga gerejamu HKBP yang telah dimandirikan dalam teologi, daya dan dana. Kuatkan senantiasa Tuhan, sehingga HKBP berkembang
menjadi alatmu, tubuhmu di tengah dunia sebagai berkat untuk dunia sekitarnya. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan kegiatan kami di tengah minggu melalui pertanyaan web, juga kegiatan penelahan Alkitab untuk kategorial. Ya Tuhan, berilah kami juga pengaturan waktu yang baik sebagai orang yang berhikmat, supaya kami boleh mengikuti kegiatan-kegiatan ini untuk mendalami firman-Mu dengan baik, untuk membina persekutuan kami dengan akrab. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan rutin kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, melalui pekerjaan rutin kami memperoleh sumber kehidupan sehari-hari. Berkati Tuhan, semua para pekerja boleh melakukan pekerjaannya demi kemuliaan-Mu dan sukacita bagi orang-orang di sekitar di tempat bekerja. Kami juga berdoa bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan menetap. Anugerahkan ya Tuhan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Juga anak-anak kami yang seharusnya menurut ukuran usia sudah boleh menikah, tapi sampai sekarang belum ada pasangan hidupnya. Ya Tuhan, tunjukkanlah pasangan yang sepadan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Amang Natades Manik, Amang Pesta Robek Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Denri Samosir, Inang Silalahi Boru Gurning, Amang Sintua Agustinus Simajuntak, dan anak kami Antoni Arias Parningotan Sihombing. Berkati mereka ya Tuhan dalam pengobatan dan dampingan tim medis dan keluarga. Melaluinya mereka teguh hati dalam iman mengharap dari Tuhan, serta atas berkat-Mu memperoleh kesembuhan. Yang berulang tahun kelahiran pada minggu ke depan ini ada 18 orang. Berkatilah mereka Tuhan dalam sukacita pertambahan hitungan tahun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kategorial, terutama Ina Deborah yang berkunjung ke HKBP Cirebon, lindungi dalam perjalanan kembali nanti ke Jakarta. Terima kasih ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat kita menyanyi, kita akan menyerahkan persembahan kita. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.